Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arla Elani dengan NIM H1A1 19140. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pajak potensial di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Yang pertama ada pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan semua penerima yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai potensi daerah sebagai perwujudan pelaksanaan desentralisasi. Selanjutnya, sumber-sumber pendapatan asli daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagaimana yang diterangkan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Selanjutnya ada upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah akan optimal jika dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Upaya intensifikasi yang akan mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan aspek personalia adalah sebagai berikut. Pertama, perbaikan aspek kelembagaan, organisasi, pengelolaan pendapatan asli daerah. Perangkatnya harus disesuaikan dengan kebutuhan yang terus berkembang. Perbaiki aspek ketatalaksanaan baik administrasi maupun operasional yang meliputi penyempurnaan administrasi penguatan, penyesuaian tarif, dan penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian. Meningkatkan sumber daya manusia pengelolaan pendapatan asli daerah. Pajak. Definisi pajak. Secara umum, pajak diartikan sebagai wajib pajak kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor Tahun 1983 mengenai ketentuan Undang-Undang Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran. Selanjutnya, fungsi pajak. Terdapat dua fungsi pajak antara lain sebagai berikut. Yang pertama, fungsi budgeter atau finansial, yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara dengan tujuan membiayai pengeluaran negara. Yang kedua, fungsi reguleran atau fungsi mengatur, yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak terdapat tiga asas, yaitu yang pertama, asas domisili atau asas tempat tinggal, menyatakan bahwa negara berhak menggunakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya. Naik penghasilan atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya. Naik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, asas sumber menyatakan bahwa
negara berhak menggunakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya, tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. 3. Asas kebangsaan menyatakan bahwa penggunaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan dan negara. Selanjutnya ada sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu pertama official assessment system, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Kedua, self-assessment system, yaitu suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Ciri-cirinya yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada pajak sendiri. Wajib pajak mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang, dan diskusi tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Yang ketiga, withholding system, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan Fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan, untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu wewenang menjatuhkan besarnya pajak yang terhutang ada pada pihak ketiga. Selanjutnya, jenis pajak. Jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu menurut sifat, sasarannya, dan lembaga pemungutannya. Sifat pajak langsung. Pertama, pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pembebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, serta secara berulang-ulang pada waktu tertentu. Kedua, pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dilaksanakan pada hal-hal tertentu atau pariwisata tertentu. Menurut sasarannya, yang pertama, pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Setelah diketahui keadaan subjeknya, barulah diperhatikan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak. Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan pertama-tama memperhatikan objeknya, baik berupa keadaan perebutan atau pariwisata yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Menurut lembaga pemungutan, yang pertama pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan khususnya, yaitu Dirjen Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja APBD. Selanjutnya ada pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Kedua, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis pajak daerah. Pajak daerah dibagi menjadi 2 golongan. Di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019
tentang pajak dan retribusi daerah dijelaskan sebagai berikut. Jenis pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Jenis pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak kantin, pajak penerangan jalan, pajak mineral, bukan golongan dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Tata cara pemungutan pajak. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah tidak dapat diturunkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Meskipun demikian, tetap dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak. Antara lain, pencetakan formulir perpajakan, mengirim surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data subjek dan objek. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan pelaporan pajak, dan penagihan pajak. Strategi. Pengertian strategi. Strategi adalah keseluruhan langkah-langkah dengan perhitungan yang pasti guna mencapai tujuan untuk mengatasi suatu masalah. Strategi merupakan perhitungan mengenai rangkaian kebijaksanaan dan langkah-langkah dalam pelaksanaan. Syarat dan manfaat strategi. Syarat penyusunan strategi yaitu strategi yang harus mampu di suatu pihak memperoleh manfaat dan membagai berbagai peluang yang diperkirakan akan timbul dan pihak lain memperkecil dampak berbagai faktor yang sifatnya negatif atau bukan berupa ancaman bagi organisasi. Strategi harus memperhitungkan secara realistik kemampuan suatu organisasi dalam menyediakan berbagai sumber daya, sarana, prasarana, dan dana yang dipergunakan untuk mengoperasikan strategi tersebut. Strategi yang telah ditentukan dioperasionalkan secara teliti. Tolak ukur tepat tidaknya suatu strategi bukan terlihat pada proses perumusannya saja, akan tetapi juga mencakup pada operasional atau pelaksanaannya. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT adalah evaluasi atau kekuatan, strength, dan kelemahan weakness internal suatu organisasi dilakukan secara berhati-hati dan juga evaluasi atas peluang, opportunities, dan ancaman dari lingkungan. Dijelaskan secara singkat bahwa strength mengacu pada peraturan pemerintah yang menjadi dasar hukum dengan sistem penarikan pajak yang jelas dan tersedianya anggaran. Maksudnya dari strategi analisis SWOT itu mengacu pada pelayanan perpajakan yang belum sepenuhnya maksimal karena fasilitas yang belum memadai dan terbatasnya jumlah tenaga ahli. Selanjutnya, opportunities atau peluang yaitu adanya kejelasan hukum seperti terbukanya peluang kerja dengan sektor lain. Terakhir yaitu ancaman, contohnya seperti budaya masyarakat yang terkadang suka menolak membayar pajak. Faktor lain yaitu rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, serta adanya oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan. Strategi terbaik untuk mencapai misi suatu organisasi adalah dengan mengeksploitasi peluang dan kekuatan suatu organisasi dan saat yang sama menetralisasi ancaman dan menghindari atau memperbaiki kelemahannya. Analisis dapat dilakukan dengan mengacu pada matriks harus dibahas, dinalisis lingkungan yang ada, dengan membuat daftar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman saja tentu tidak cukup. Daftar tersebut dianalisis, dibandingkan, dan dipertimbangkan secara cermat. Dengan kata lain, analisis ini harus dikerjakan untuk mendapatkan strategi yang tepat. Pajak potensial Kabupaten Tanjung Jabung.
Pada tahun 2019, pendapatan pajak daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terbesar diperoleh dari pajak penerangan jalan umum dengan realisasi sebesar strategi peningkatan sumber penataan pajak berasal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan teori analisis. Beberapa hal yang dapat disimpulkan mengenai strategi peningkatan penerimaan pajak dan Tanjung Jabung Timur. Maka strategi yang digunakan yaitu berbasis SWOT. SWOT, strength, weakness, opportunities, threats. Strength, kekuatan, mengacu pada peraturan pemerintah yang menjadi dasar hukum pembangunan infrastruktur yang terus gencar dilaksanakan oleh pemerintah. Sistem penarikan pajak jelas. Tersedianya anggaran, sistem kerja harus kondusif, dan meningkatnya pajak dengan menggunakan teknologi informasi yang memadai. Weakness atau kelemahan. Pertama, ketegasan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melakukan pemungutan pajak penerangan jalan. Fasilitas yang belum memadai. Terbatasnya jumlah tenaga ahli, kesadaran wajib pajak tentang manfaat pajak, kurangnya penerapan sanksi yang harus dilaksanakan. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Semakin meluasnya penggunaan PLN di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyebabkan terbukanya peluang kerja dengan sektor lain sehingga hal itu dapat menaikkan pendapatan pajak daerah. Adanya kejelasan hukum, peningkatan pajak dari tahun ke tahun, terjalinnya kontribusi terhadap wajib pajak, perlu ketegasan sanksi sesuai dengan perda. Tren ancaman budaya masyarakat yang menolak membayar pajak, rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, adanya oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan keamanan pegawai pajak terganggu akibat wajib pajak yang memberontak. Masyarakat cenderung lebih memilih pelayanan yang mudah dan cepat. Dari keempat strategi di atas, tentunya tidak mungkin dilaksanakan sekaligus dalam jangka waktu yang bersamaan. Akan tetapi, sebaiknya pemerintah daerah lebih memprioritaskan pada hal-hal yang dianggap paling penting dan ampuh dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan memanfaatkan potensi daerah. Terakhir ada kesimpulan. Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang harus dikelola dengan baik untuk menunjang pembangunan di setiap daerah dan merupakan salah satu elemen penting pembangunan dalam APBD. Oleh karena itu, perlu adanya suatu upaya atau strategi untuk meningkatkan sektor-sektor dalam pendapatan daerah. Pajak yang paling berpotensi di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah pajak penerangan jalan umum. Dilihat dari data yang ada bahwa pada daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, penerimaan pajak pada tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan daripada tahun 2019. Analisis SWOT adalah evaluasi atas kekuatan, strength, dan kelemahan internal suatu organisasi yang dilakukan secara berhati-hati, dan juga evaluasi atas peluang dan ancaman dari lingkungan. Bisa dijelaskan secara singkat bahwa kekuatan mengacu pada peraturan pemerintah daerah yang menjadi dasar hukum dengan sistem penarikan pajak yang jelas dan tersedianya anggaran. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam meningkatkan penerimaan dari pajak, pemerintah daerah terlebih dahulu harus memanfaatkan strategi kekuatan yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur SDM, memperbarui data potensi pajak daerah, meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui penyuluhan atau sosialisasi, peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan anggaran operasional dan upah penuh sebagai faktor
upaya peningkatan pajak daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.